pembicara kedua yang juga luar biasa, saya bacakan sedikit kurikulum vitae-nya. Ini Profesor Dr. Ing Asep Ridwan, ST, MT, IPM. Prof. Asep ini merupakan doktor dari Teknik Logistik, Institut Sistem Transportasi dan Logistik, Universitas Duisburg Essen, Jerman, dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Nah, beliau sekarang ini sebagai guru besar teknik industri di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon, Banten. Dan pada saat sekarang ini juga beliau menjabat sebagai dekan di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon, Banten. Ini Pak Prof. Asep ini lahir di Tasikmalaya 2 Maret 76. Pengalaman kerjanya juga luar biasa, saya baca di dalam gitu ya. Pernah menjabat sebagai di Departemen Mitsubishi Chemical Indonesia, kemudian di Ketua Jurusan Fakultas Teknik, Ketua Gugus Penjamin Mutu Fakultas Teknik, dan Direktur Eksekutif Center of Excellence Industri Petrokimia. Ini Pak Asep, pengalaman yang sangat luar biasa. Kami persilahkan untuk memaparkan, waktunya sama Prof, 20 menit. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, paguyuban dia. Alhamdulillah bisa gabung. Apa yang ingin saya sampaikan ini seperti agak-agak berbeda dengan Prof. Reni. Jadi saya tulis apa yang yang saya rasakan karena memang baru profesor saya Oktober 2019. Apa yang saya rasakan itulah yang saya share ke rekan-rekan dan bisa bermanfaat. Baik, saya share langsung dari sini ya Pak. Baik. Saya sudah sampaikan, saya sepertinya angkatan 2012 lebih mudah dari pemateri yang Prof. Reni dan Prof. Saiful ya. Memang tidak terbayang dulu bisa lulus, nah itu aja Pak Robi. Jadi ya kita jalani aja sih dulu, jalani aja. Karena kita tahu ditakut-takutin kalau di UTBK itu pada saat mau berangkat ke Jerman itu kita sudah ada dapat informasi, wah di Jerman susah katanya susah lulus. Gimana ya? Ya penting jalan aja dulu lah berangkat, yang penting bisa keluar negeri dulu. Itu motivasi saya. Karena memang saya belum pernah ke luar negeri untuk sekolah, ya udah saatnya kita mulai bisa ke luar negeri lah. Baik, ini yang saya sampaikan sederhana aja, tidak terlalu tegang dan juga tidak karena bukan kuliah. Jadi ini yang buat santai aja, yang materi juga tidak terlalu berat-berat. Jadi mengapa dosen berkarir, kemudian jenjang karirnya, memang profesor itu adalah jabatan tertinggi ya. Nah ini yang saya sampaikan juga kiprah profesor nih menurut saya nih saat ini, kemudian tugas kewajiban profesor, kemudian baru saya akan share strategi mereka profesor ya, siapa tahu ini cocok buat Bapak Ibu sekalian, belum tentu juga cocok, mungkin yang bisa sesuai, bisa diadopsi, bisa diimplementasikan. Dan sedikit nanti ada program percepatan profesor di Fakultas Teknik bisa menjadi bisa diimplementasikan juga di diskusi Bapak Ibu sekalian. Baik, ini sih yang saya rasakan. Kenapa dosen itu harus berkarir? Karena memang yang kami rasakan di Fakultas Teknik di Untirta ada keengganan untuk mengurus fungsional. Nah, sebenarnya memang kalau lihat dari tunjangan kan terlalu besar ya. Sen ahli 700, rektor 900, rektor kepala ya 900 ya. Rektor 700, dulu besar juga tidak besar, 13,5, 350. Waduh, tapi ada bedanya. Apa di luar kepala? Apa kalau masalah uang? Nah, kalau profesor ada dua bedanya, ada tambahan 2 kali tunjangan kehormatan ini yang memang menjadi motivasi. Makanya saya tulis di situ kesejahteraan. Selain yang lain ya ada pengakuan, jadi kita memang diakui secara kedua. Memang yang saya rasakan pengakuan ini memang tidak bisa diberikan oleh hanya di institusi kita, tapi oleh masyarakat pada umumnya, baik masyarakat akademisi, praktisi, masyarakat. Nah ini pengakuan inilah yang memang pada saat kita menjadi profesor lebih terasa gitu, dan itu tidak bisa instan berproses semuanya.
Seperti Prof ini juga jelaskan di awal, sama ya, mungkin merasakan juga dari awal sudah berpartisipasi masuk ke di situ aktif di mana sesuai dengan bidang ini. Nah ini pun sama, memang itu adalah butuh pengakuan. Kemudian aktualisasi diri. Nah, memang kalau dari teori motivasi kan memang kita yang paling teori motivasi Maslow yang saya ingat itu bahwa paling ujung itu kan aktualisasi diri. Kalau kita yang paling rendah kebutuhan fisik makan itu sudah lewat. Nah, profesor ini berkarir kita bisa mengaktualisasi diri kita sebagai seorang profesor. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga tadi saya sampaikan bahwa memang kesejahteraan sebenarnya yang paling punya motivasi yang lebih kalau menurut saya. dari sekian banyak itu ternyata ini menjadi motivasi kenapa kita harus berkarir. Kesejahteraan tadi 2 kali tunjangan kehormatan ini menjadi pemicu juga sehingga kita lebih terdorong untuk termotivasi. Jadi kalau yang saya rasakan itu meskipun tidak menjaga struktural, kalau kita profesor dengan 2 kali gaji pokok itu cukup untuk bisa bertahan lah. Kalau yang mendapatkan sertifikasi dosen kan 1 kali gaji pokok. Nah kalau mendapatkan profesor ditambah lagi 2 kalinya, jadi full 3 kali berarti ya. Ini terkait kesejahteraan. Kemudian yang lain kita menjadi lebih profesional, jelas. Kalau Serdos kan hanya sebagai dosen lebih profesional, tapi kalau profesor itu lebih profesional dalam hal bekerja, kemudian juga dalam hal riset. Kemudian tuntutan perguruan tinggi ya ini jelas karena kita ada bekerja di institusi perguruan tinggi ya mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang menjadi tuntutan perguruan tinggi yang harus profesornya tinggi berpengaruh terhadap akreditasi dan juga klaster perguruan tinggi dan sebagainya. Ini mendorong kita harus berkarir sebagai dosen. Nah kalau yang 6 dan 7, nah ini juga memotivasi diri sendiri. Memang kita tidak ada batasnya belajar sampai ke liang kubur ya Pak Robi ya. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar terus sampai akhir hayat. Dan yang terakhir kita kalau sudah jadi profesor lebih bermanfaat bagi sesama. Jadi kita bisa mendapat kesempatan lebih banyak untuk berbagi ilmu, sharing knowledge, sharing impact dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus termotivasi mengapa kita harus berkarir. Semakin tinggi jabatan akademik dosen, maka kesempatan untuk berbagi, bermanfaat bagi sesama itu semakin besar. Baik. Nah ini sedikit gambaran di Indonesia ini memang jabatan fungsional gemuknya yang lebih banyak malah yang tidak berjabatan fungsional 85.000. Coba dibandingkan dengan profesor hanya sekitar 5.800. Ini rekapan sampai akhir tahun 2019. Jadi kalau lihat dari grafik lebih jelas lagi. Jadi ternyata memang lebih banyaknya yang tidak berjabatan fungsional dosen di Indonesia 85.000. Nah sedikit profesor 5.800, rektor kepala 29.000. Nah yang gemuk di antara yang punya fungsional, rektor yang paling banyak 58.000. Termasuk di Untirta pun sama, rektornya yang gemuk 58.000. Yang gemuk itu di rektor, di antara yang mempunyai fungsional. Tapi secara keseluruhan di Indonesia yang tidak berjabatan fungsional yang gemuk. Nah, ini menjadi PR bagi Dikti, bagaimana supaya yang tidak berjabatan fungsional mempunyai jabatan fungsional. Baik. Baik, berikutnya ini tadi juga sudah disampaikan dan sepertinya kita sudah sering ini melihat ini ya jenjang karir dosen. Mungkin yang belum mengetahui atau belum pernah saya melihat tayangan ini. Jadi memang jenjangnya ini profesor itu dengan golongan-golongannya. Nah, profesor yang paling tinggi itu golongannya 4D maksimum untuk 8 akum 850. Nah, kemudian kalau yang akumnya 1050 itu termasuk 4D. Nah, bisa langsung punya saya ini jenjang karirnya mungkin bisa jadi referensi juga Bapak Ibu sekalian. Jadi saya masuk 2003 sebagai PNS, sebagai negeri sipil.
Kemudian 2005 baru ngajuin asisten ahli, jadi 2 tahun ya setelah rekrutmen. Kemudian itu masuk 3B, kemudian lektornya 2008. Nah ini 2008 itu karena saya S2 di tahun 2006 sampai 2008. Sorry, 2004 sampai 2006. Di 2004 sampai 2006 S2, sehingga 2008 itu bisa mengajukan ke rektor 300 dan golongannya 3D maksimum. Kemudian, nah ini juga menjadi strategi mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum S3, mau S3, sebaiknya kejar rektor kepala sebelum sebelum S3. Ini yang saya lakukan juga. Pada saat saya sekolah S3 tahun 2012, saya mempunyai target harus rektor kepala dulu sebelum berangkat. Jadi memang harus betul-betul harus punya planning bagaimana supaya karir ini bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satunya itu sebelum S3 dibuat bagaimana supaya jadi rektor kepala. Nah, saya berangkat 2012 September kalau nggak salah. Nah, semua dokumen itu sudah diurus dan tinggal menunggu. Dan alhamdulillah pada saat saya di Jerman ini keluar SK-nya rektor kepala Januari 2013. Nah itu salah satu strategi juga supaya kita cepat. Jadi pada saat sudah pulang sekolah kuliah S3 waktu itu 2016 Oktober pulang, ya saya punya target memang S3 di bawah 40 dan pas 40 tahun S3 beres ya dengan segala macam dinamikanya ya. Pak Ridho tuh tahu juga di Jerman bagaimana kerja kerasnya meyakinkan profesor supaya kita bisa lulus. Kemudian, dari Oktober 2016, ya kita sebenarnya sudah mempunyai, kalau saya memang sudah terbiasa mengisi borang-borang untuk pak itu ya kita sudah isi secara bertahap gitu. Jadi semua hal bikin aja tinggal dimasukkan sehingga pada saat awal 2019 itu sebenarnya belum 3 tahun, tapi saya sudah punya planning. Ini pada saat pas Oktober 2019 3 tahun ini bisa dicapai profesor. Jadi alhamdulillah mengajukannya Maret 2019 mengurus borang dari prodi, kemudian dari fakultas sampai diupload ke Dikti itu kira-kira bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus 2019. Kan ada punya batas waktu kalau nggak salah di Dikti itu ya berapa hari, 45 hari kalau nggak salah sampai harus keluar hasil dari penilaian profesor. Dan alhamdulillah submit Agustus, kalau nggak salah Agustus, Oktober itu ada perbaikan sedikit, memang bukan yang krusial, perbaikannya terkait dengan kurangkum. Memang kadang-kadang agak aneh juga, nanti mungkin merasakan yang belum. Jadi saya tuh ditolak gara-gara kurangkum hanya 10 gitu. Kalau persyaratan khususnya oke, sudah memenuhi. Saya punya Q1 dengan punya Q1 di Jurnal Internasional Bereputasi. Tapi pada saat itu kurang kumnya 10. Jadi akhirnya perbaiki 2 minggu di-upload lagi. Dan alhamdulillah bulan Desember 2019 itu keluar SK-nya. Nah SK-nya itu TMT-nya Oktober 2019. Mungkin itu pengalaman saya menjadi profesor untuk pengajuan pengajuan angka kredit. Dan tidak terlalu tinggi ininya kumnya hanya 860, jadi mepet lah Pak Robi. Jadi tidak terlalu tinggi, hanya 860, bisa lebihnya 10 gitu. Yang penting fokusnya kan kalau ke Dikti hanya risetnya aja, penelitiannya aja. Memang di Dikti itu yang belum mengetahui di sana jangan cukup ketat karena ada tim besar ini yang sesuai bidang ilmu menilai lagi angka kredit yang dinilai di institusi, kemudian dinilai, kemudian dipublish hasilnya di aplikasi. Nah pada saat itu saya ditolak itu, yaitu kurang 10 kum. Nah kemudian dikirim lagi. Nah setelah dikirim lagi, oke, masuk ke tim kecil. Nah tim kecil ini yang isinya itu kalau tidak salah 7 orang, nah inilah yang sangat Bapak Ibu sekalian mungkin yang nanti mengalami. Itulah sebenarnya yang paling menentukan di tim kecil. Karena tim kecil ini bukan hanya dari sisi keilmuan, tapi juga
dari sisi anggaran, dari sisi hal lain yang memang tidak berhubungan dengan keilmuan. Nah ini yang memang kita hanya bisa caranya ya hanya bisa berdoa mudah-mudahan diberikan kemudahan itu saja. Yang saya alami juga begitu. Mudah-mudahan diberikan kelunakan hatinya si para penilai reviewer di itu saja. Ya, alhamdulillah ya bisa lolos. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah ini memang yang saya rasakan tadi saya sampaikan bahwa kita menjadi profesor itu mulai orang memanggil profesor, padahal sebenarnya ya kalau di luar negeri kan memang profesor semua dosen kita kan dipanggil profesor ya. Ya kemudian mulailah berkiprah bagi sesama. Nah itu tentu saya sampaikan. Saya sampaikan tadi kita memberikan diberi kesempatan lebih banyak untuk berbagi, sharing knowledge. Dan itu menebar kebaikan dan akan kembali kebaikan kita. Itu yang saya yakini. Nah ini mungkin Bapak Ibu juga termotivasi seperti itu. Harus terus berbagi ke sesama, kebaikan itu akan kembali. Mungkin itu jadi doa supaya kita juga karir kita cepat. Kemudian juga secara keilmuan yang paling penting juga Bapak Ibu, kita tuh harus betul-betul bisa mempertahankan keilmuan kita dan fokus. Meskipun kita berdebat tentang keilmuan, kita harus berani dan tidak sampai kalah, karena itu yang menjadi keilmuan kita. Nah, bidang saya di guru besarnya teknik industri, spesifiknya di TQM, Quality Management untuk tempat. Memang itu yang saya fokus dari mulai sambil dulu bekerja di perusahaan, juga di bagian quality assurance, quality control masuk ke situ. Kemudian juga di masyarakat juga sering membina industri kecil menengah untuk meningkatkan produktivitas dengan konsep gugus kendali mutu. Dan sampai menjadi juri, alhamdulillah menjadi juri nasional untuk konferensi gugus kendali mutu, baik di kementerian maupun di perusahaan, di industri Cirebon, perusahaan banyak, petrokimia. Alhamdulillah saya menjadi jurinya untuk konferensi gugus kendali mutu, untuk gugus tugas untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Nah ini menjadi hal yang memang harus kita dari mulai sekarang, jangan sampai keilmuan kita itu bercabang kemana-mana. Satu aja udah manapun, termasuk waktu di Jerman saya teknik logistik, tetap aja karena saya bidang keilmuannya adalah mutu, quality engineering, teknik mutu. Ya sudah mutu di bidang logistik, di bidang supply chain. Kebetulan case study-nya di pelabuhan. Jadi itu tidak hilang gitu, maka malah menjadi lebih bagus karena lebih masuk irisan ke bidang ilmu yang lain, dalam hal ini supply chain, manajemen rantai pasok. Baik, sudah mulai banyak tawaran, itu saya rasakan Bapak Ibu, seperti nanti tanggal 23 menjadi penguji sidang tertutup dosen S3 di IPB. Sebelumnya juga sudah pernah, dan juga menilai angka kredit juga menjadi orderan dan menjadi, ya kita harus berbagi lah dari perguruan tinggi yang lain. Seperti kemarin dari Universitas Ahmad Dahlan, tidak ada profesor di perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan dosen yang mau naik ke 700, rektor ke 400. Akhirnya minta ke saya karena secara personal sudah memang kenal, dan akhirnya saya bantu, alhamdulillah sudah naik jadi angka 700. Seperti itu. Jadi kita memang berbagi, tidak lagi melihat institusi kita bisa kemanapun di seluruh Indonesia. Mengajar, membimbing itu ternyata beda kalau kita sudah menjadi profesor. Nanti rasakan lah kalau sudah boleh profesor, profesor mungkin sudah lebih dulu merasakan kita beda. Ibu juga lebih terasa. Kita lebih menjadi fasilitator dalam kelas. Dan yang terakhir memang, nah ini yang memang menjadi tugas kita. Kita menjadi teladan dalam bersikap. Kita kalau salah, wah profesor kok salah, profesor kok begini begitu. Nah ini menjadi beban moral satu sisi, tapi menjadi jadi pengaman. Kita menjadi lebih baik dalam bersikap. Itu yang saya rasakan. Baik, naik kiprah ini juga sama ya. Ya sekarang yang saya lakukan seperti ini. Banyak menulis di media massa koran, mau lokal, mau regional, mau nasional. Apa yang kita pikirkan gagasan kita, baik apapun kalau tidak dipublish kita tahu gagasannya seperti apa. Nah, ini kita saya sudah sering menulis ya, publish. Kemudian juga jangan lupa ada verifikasi jumlah reputasi. Memang kalau jadi profesor sepertinya usahanya nggak terlalu sulit ya. Itu mungkin sharing ya Pak Prof. Edi dan Prof. Seru.
Karena kalau aturan yang lama dalam 3 tahun cukup satu jurnal bereputasi. Kita tetap mendapatkan tunjangan kehormatan. Nanti mungkin konfirmasi apakah betul seperti itu. Karena saya baru, ya kita terus sulit. Hanya 1 dalam 3 tahun jurnal bereputasi. Ya kita maaf Prof, 2 menit lagi Prof. Siap. Nah, kemudian riset, lebih produktif, aktif dan sosial profesi. Saya aktif di supply chain dan logistik, kebetulan jadi wakil presidennya. Supply chain dan logistik Indonesia, presidennya Pak Prof. Nyoman dari ITS. Nah, memberikan ceramah seperti hari ini, kemudian menjadi problem solver, kita sebagai profesor, hari membuat karya, membimbing dan menguji lebih profesional. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah ini sama sebenarnya tadi. Baik, ini strateginya mungkin ini sebenarnya di akhir yang akan saya sampaikan. Tadi saya sebenarnya sudah menyinggung. Yang pertama memang ini teknis memang Bapak Ibu, bagi yang mau S3 usahakan LK dulu. Kemudian terus meneliti, jangan pernah kita berhenti dan juga bilang wah saya ini publikasi. Padahal sebenarnya kalau kita meneliti ya otomatis dipublikasikan. Kita tinggal menunggu hasil publikasinya. Mau berpublikasi atau tidak. Jadi artinya kita jangan terlalu fokus ke pemenuhan angka kredit, tapi memang jadi tugas kita sebagai dokter yang meneliti dan publikasi. Nah, tapi juga ada fokus publikasi untuk persyaratan profesor seperti disampaikan. Untuk yang bulan Juli sampai Desember aturannya SJR-nya minimal 0,5. Tapi nanti ada lagi aturan baru yang sedang digodok itu mulai Januari 2021. Jadi yang sekarang berlakunya itu hanya sampai Desember 2020. Tentu mengumpulkan bukti ya mau nggak mau kita harus begitu. Kalau Bapak Ibu yang belum profesor ya harus ini juga tetap bukti-bukti kumpulin, kemudian mengikuti perkembangan prosedur fakta ini. Nah, kemudian juga saya aktif berbagi, workshop pak juga perlu untuk tahu detailnya. Nah, yang paling sulit nih isi borangnya langsung di Excel itu diisi Bapak Ibu. Jangan menunggu pada pengajuan, baru rame ribut isi. Mulailah diisi borang itu. Udah kalau sudah mengisi borang ya tinggal diperhati. Kemudian juga kalau ada di institusi ada konsultasi bisa dengan privat. Dan yang terakhir ya berdoa itu seperti tadi. Karena tidak tahu ada beberapa hal yang tidak teknis non teknis tidak bisa kita pecahkan. Hanya berdoa yang bisa, insya Allah. Baik. Nah ini mungkin sedikit ada terakhir. Ini percepatan profesor di Fakultas Teknik Universitas. Kita mempunyai target guru besar 10% di 2023. Kemudian S3-nya 50% rektor kepala nanti. Kita mapping seperti ini di 2019, 2020. Rektor kepalanya 26, kemudian profesor 4%. Nah, kondisi aktual sekarang di Fakultas Teknik menjadi sharing juga bagi Bapak Ibu sekalian di institusi masing-masing. Sama seperti saya sampaikan bahwa kami juga gemuknya itu di rektor 59%. Jadi profesornya baru 3%. Di Fakultas Teknik Universitas baru 4 orang. Teknik kimia 2 orang, teknik industri 1 orang. Kemudian 4 orang. Satu lagi teknik metalurgi, ya, jadi hanya 4 orang. Baik, nah ini yang mungkin ini sharing program percepatan yang kami lakukan di Fakultas Teknik. Ada coaching klinik, publikasi bereputasi, karena ini banyak kesulitan dosen itu permasalahannya di persyaratan khusus. Yang syaratnya memang internasional bereputasi. Yang tadi SDM. Untuk pengembangan saya ini terjadi, atau ini dapat 2 hibah itu yang dapat. Kemudian juga international conference sebagai mediasi supaya bisa publish di jurnal bereputasi. Memang yang kami lakukan kemarin teknik mesin dan industri proceeding tapi seleksinya dari persyaratan sudah dari insentif. Nah ini yang kita mau ngajuin 9 yang punya I1 yang kedua kita juga mendapatkan insentif publikasi. Ini baru mulai kita melakukan. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Ini juga memang tidak terlalu mengenal pasti. Kalau lihat biasa saja. Gitu. Orang jalan memang Pak Rocky. Baik, ini yang sudah cukup. Kalau ada yang mau ini kontak di sini, ini sedikit gambaran saya. Ya, kita habis bimbingan, habis dari membimbing saya kan di sana juga membimbing S2, ngajar S1, ngajar S2, membimbing S1, S2. Jadi diberdayakan oleh profesor kalau di Jerman seperti itu. Jadi tidak dibayar lagi kan, tidak dibayar. Betul-betul mengabdi ke profesor, pulang pagi-pagi kena salju
rusak, sepatu ya seperti Pak Habibie lah, persis sama yang saya rasakan. Baik. Yang mudah-mudahan memotivasi bagi semuanya, insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Itu adalah kata kunci terakhir saya. Kita indah pada waktunya, yang belum profesor, yang belum S3, yang belum pada kepala ya. Yeah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya berikan.